Mengapa setia itu pedih? Sebetulnya setia itu indah. Yang menjadikan setia itu pedih karena kita setia kepada orang yang tidak setia. Toh? Jadi kita setia kepada orang yang tidak setia. Jadi tidak seimbang dong. Iya betul, karena hukumnya tidak dipenuhi bahwa wanita yang baik berjodoh dengan laki-laki yang baik. Nah sekarang wanita yang mencintai dengan setia berjodoh atau bersanding dengan laki-laki yang tidak setia. Jadi kalau ada kepedihan di dalam kesetiaan, yang diperiksa dulu adalah satu, apakah kita memilih laki-laki yang salah untuk disetiai? Itu karena ada orang yang memang tidak bisa disetiai. Memang dia hobinya, hobi menyendiri, menemukan kesenangan dengan teman-temannya, melakukan hal-hal yang berbahaya, yang merusak kesehatannya, boros, tidak peduli dengan tabungan, tidak ada pemikiran tanggung jawab tentang biaya anak-anak di masa depan. Orang seperti ini sulit disetiai. Oke, seperti apapun, seikhlas apapun menerimanya seorang wanita, laki-laki ini tidak mungkin mendamaikan. Setia kepada orang tidak baik. Satu pilihannya. Kedua, cara mensetiainya. Ada orang yang pengertiannya mengenai cara setia adalah ikut kemana-mana, mengamati kemana-mana, nelpon kemana, sudah makan gitu kan, tayang udah makan tiang gitu. Udah makan siang maksudnya, udah makan, karena kan bahasa alay. Nah, kalau pengertian kita mengenai kesetiaan adalah controlling, possessiveness gitu, menguasai, mengendalikan, pasti akan ada masalah. Tapi sebagian besar orang yang mengatakan mengapa kesetiaan itu pedih, karena dia sedang setia kepada orang yang salah dan ada pada posisi yang lemah. Lihat ya, penghormatan seseorang kepada kita juga ditentukan oleh kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi. Anjing yang lebih dihormati, yang besar atau yang kecil? Yang besar. Sekarang pertanyaannya diubah. Yang galak atau yang ramah? Yang galak. Wanita juga begitu. Wanita yang dihormati itu bukan besarnya, bukan ukuran pinggangnya, beratnya, bukan itu. Dia kelas welter atau kelas heavyweight, bukan. Wanita itu dihormati karena kegalakannya. Wanita itu harus galak. Harus kenapa loh? Galak apa karena terlalu banyak makan cabai? Itu kalau jangkrik. Tapi wanita itu galak karena mempertahankan haknya, mempertahankan kehormatannya, itu galak. Mempertahankan nama baiknya, nama baik keluarga, itu galak, harus. Karena wanita yang nanti menjadi penghebat laki-laki adalah wanita yang galak membela suaminya. Jadi wanita yang mengeluh dia pedih karena mencintai dan setia kepada orang yang tidak baik itu biasanya wanita lemah. Karena kalau wanita kuat, tegas, galak, tidak lama penderitaannya dalam ketidaksetiaan. Karena tidak setia sedikit, dia tegas sekali gitu. Yang you lakukan ini menjadikan kita tidak pantas untuk sama-sama. Bayangkan itu. Yang kamu lakukan ini membuat aku tidak melihat perlu merencanakan masa depan bersamamu. Kalau tegas kan begitu, nggak mungkin lama-lama. Itu jadi atau putus, itu jadi atau berpisah. Kalau wanitanya tegas, galak itu perlu. Nah perhatikan, wanita yang mengeluh kenapa setia itu pedih, selalu wanita lemah. Gampang dirayu, gampang diakali, logikanya tidak cerdas, tidak tajam, pemikirannya tidak teratur. Jadi ketegasan, menghormati diri, istilah sederhananya adalah galak, diperlukan oleh wanita. Supaya wanita itu hanya dicintai oleh laki-laki yang pantas. Karena kalau tidak, wanita ini tegas sekali menyatakan bahwa kamu tidak pantas bagiku. Jadi kesalahannya adalah kesalahan wanita dalam menyetiai laki-laki. Pasti laki-laki yang tidak baik.
Laki-laki yang mengeluh, kenapa? Ini laki-laki yang mengeluh, kenapa setia itu pedih? Ini laki-laki lebih bermasalah lagi. Karena harusnya dia tegas, laki-laki harusnya tegas, lebih galak mengenai penghormatan kepada dirinya sendiri, bisa disiksa oleh wanita yang tidak baik, lalu mengatakan setia itu pedih. Itu.